Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Jangan takut, saya masih advent, saudara-saudara. Satu kali waktu kami tinggal di Ciumbuluit menunggu keberangkatan ke Amerika untuk upgrading, saudara Darmatur Manurung, mana dia? Dengan teman-teman kebetulan berkunjung ke rumah kami. Mereka datang tengah hari. Waktu kami makan, loudspeaker yang jaraknya hanya 20 meter dari kamar tidur kami tiba-tiba mendengung, dan yang tadi itulah yang didengar. Mereka katakan, jadi Pak Sumarna sehari 5 kali dengar panggilan azan itu. Iya, hati-hati jangan sampai kembali. Saya bilang, ya doakan saya. Dan saya belum kembali, saudara-saudara. Yang saya lafalkan tadi itu disebut the call to prayer, azan, panggilan untuk sembahyang. Dan untuk bertahun-tahun lamanya saya memberikan respons kepada panggilan itu. Bila mana saya mendengar panggilan untuk sembahyang, saya sembahyang, karena saya adalah seorang muslim, dilahirkan dari keluarga muslim, dibesarkan dalam suasana dan dalam gaya hidup Islam. Saudara yang lama tinggal di Jawa Barat khususnya masih ingat tiap pagi 4:30 selagi kita masih asik tidur, kalau satu berbunyi, yang kedua berbunyi, ketiga, sampai seluruh tempat sepertinya goyang karena mereka bersaut-sautan. Apa yang mereka serukan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu adalah Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Tidak ada ilah lain selain daripada Tuhan, dan Muhammad adalah Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Marilah datang untuk sembahyang. Marilah datang untuk sembahyang. Hayya 'alal falah. Datanglah kepada kemakmuran. Datanglah kepada kemakmuran. Kalau waktu subuh ditambah 2 kalimat, qad qamati shalah, qad qamati shalah. Lebih baik sembahyang daripada tidur. Jadi selagi sudah tidur dapat teguran. Lebih baik sembahyang daripada tidur. Allah yang Maha Besar, Allah yang Maha Besar. Tidak ada Allah lain selain daripada Allah. Itulah bunyinya. Keluarga kami tinggal di Tangerang, 26 km sebelah barat Jakarta. Bapak saya waktu itu wakil ketua DPRD, punya kedudukan yang cukup tinggi. Jadi pada suatu hari datanglah 2 orang mahasiswa dari Cisarua jual buku.
Di Jakarta, sudah tahu, ada jutaan rumah, ada jutaan kantor. Tapi hari itu, 2 penjual buku ini dituntun Tuhan masuk ke kantor bapak saya untuk jual buku. Jadi waktu jual buku, waktu canvassing, bapak saya tertarik karena ini anak 2, sekali-sekali ngomong dalam bahasa Inggris. Disalurkan excuse me, good morning, thank you, itu keluar begitu saja. Jadi bapak saya waktu itu sedang mengajar anak-anaknya. By the way, bapak saya cuma punya 12 anak. Bapak saya pinter bahasa Inggris, menulis bisa, ngomong bisa, pasti. Jadi tiap malam dikumpul untuk belajar bahasa Inggris. Jadi bapak saya nanya, saya dengar kamu punya bahasa Inggris sangat baik. Di mana sekolahnya? Oh, kami sekolah di Bandung, di sekolah Advent, karena guru kami banyak orang Amerika. Oh ya, masuk di hati bapak saya. Sampai di rumah dia ngobrol sama ibu. Tadi begini. Jadi bagaimana kalau kita kirim saja anak kita? Ibu bilang setuju, supaya pintar bahasa Inggrisnya, kirim saja. Tadinya mau dikirim 1/3 dari 12, 4. Sudah sebut nomor 1, nomor 2, saya nomor 2, ide nomor 3, nomor 4. Tapi somehow yang jadi hanya 2. Nomor 2, nomor 3. Jadi harinya datang, kami siap mau berangkat, diantar oleh paman dan anti dari Tangerang masuk Jakarta, on the way ke Cisarua. Sampai di Jalan Braga, waktu itu Jalan Braga masih hebat lah, beli selimut, beli odol, semua keperluan asrama dibeli. Oke, sudah selesai semua, berangkat. Saya pikir sekolah Advent ini di Bandung, di kotanya. Nggak nyampe-nyampe. Sampai di Ledeng, belok ke kiri. Gunung Tangkuban Perahu semakin dekat. Burangrang juga. Waktu itu masih hutan. Jadi saya bisik ide, mau sekolah atau mau dibuang ini gitu. Akhirnya sampai. Sudah petang, kabut menutupi alam Cisarua. Kami diserahkan kepada bapak dan ibu asrama. Bahasa ide, kamu hidup di asrama mulai hari ini, pintar-pintar bawa diri, belajar sungguh-sungguh. Saya akan pulang. Nangis saya, nangis sendirian. Saya masih pakai celana pendek, umur 15 tahun. Masuk ke asrama, muni, ngana, ini bahasa apa ini? Di sebelah sedang berkelahi atau apa ini? Kok keras sekali bicaranya? Akhirnya saya dapati mereka dari Korea Utara. Teman saya bukan orang Sunda, orang Manado, orang Batak, orang Ambon. Dan lama-lama saya dapati saya orang Sunda termasuk golongan minoritas di kampung sendiri. Teng, teng. Apa itu? Bel makan. Mari kita ke tempat makan. Berangkat. Saya lihat ngantri. Piringnya itu besar, keren. Saya pikir seperti tawanan perang ini kita nih ngantri. Nasi, kangkung, tahu, sambal. Saya tunggu mana ikannya ini. Saya tunggu 8 tahun tidak pernah muncul. Duduk di meja, 6 orang satu meja. Saya lihat mereka tunduk kepala. Saya pikir kenapa ini pada tunduk kepala? Oh, berdoa. Saya hanya bilang Bismillahirrahmanirrahim, makan. Sudah makan, jalan-jalan di kampus. Tiba-tiba bunyi lagi, teng, teng. Saya bilang ada apa ini? Kembali ke ruang makan. Untuk apa? Kamu lihat nanti.
Duduk, ada 3 orang muncul di pentas. Saudara-saudara, selamat sore. Untuk membuka kebaktian kita akan nyanyi lagu Sion nomor sekian. Saya tuh sadar saya berada di tempat yang keliru. Bapak saya orang Islam, ibu saya Islam, adik saya Islam, saya juga Islam. Kok dikirimnya ke sekolah Kristen? Satu, marah sama bapak saya. Kok orang Islam ngirim anaknya Islam ke sekolah Kristen? Jadi mereka nyanyi, saya kan biasanya ngaji. Jadi saya diam aja. Mulailah khotbah. Pulang ke asrama 9:30, lampu mati, tidur. Besoknya bel lagi bunyi, bel yang sama itu bunyi, teng teng. Itulah bel yang paling tidak enak didengar. Kamu mesti bangun. Saya bilang, ada apa ini? Ke gudang. Lalu kami ke gudang dibuka, ambil pacul. Jadi memaculah kami dekat curug selagi embun di atas rumput. Mandornya orang Filipina, Mr. Villegas. Macu. Saya bilang, bapak saya nggak salah ngirim saya ke sini. Saya bisik, berapa kita dibayar? Enggak, ini kerja bakti. Setengah jam. Selesai macul, taruh pacul, mandi, makan, masuk kelas. Kelas saya yang pertama di garasi. Karena Unai waktu itu belum sehebat sekarang. Masih darurat. Kamar-kamar dari bilik, classroom dari bilik. Waktu itu kelas di garasi. Guru saya yang pertama, Saudara Chris Manuel. Pelajarannya hebat. The New Testament History. Dulu kan bahasa Inggris semua. Yesus anak tunggal Allah sudah mati untuk kita. Tempat duduk ini panas. Yang saya tahu Isa Al-Masih salah satu Rasul Allah. Tapi ini Yesus anak Allah. Keluar dari kelas, saya panggil si Ide. Bapak kelihatannya salah yang ngirim kita ke sini. Iya, saya juga jadi nggak enak di kelas tadi dengar segala macam. Pulang aja kita. Kami mau pak bareng. Ada teman kami orang Palembang Islam, dengar kami mau pulang. Bahasa, jangan pulang. Nih Islam sudah 3 tahun sekolah sini, tetap Islam. Gali pengetahuannya, agama tetap Islam. Jangan pulang, bertahan. Untung ada dia. Oke, kalau itu kita bertahan. Hari Sabat yang belum Advent diajak untuk kelas baptisan. Gurunya Opung Mamora. Lu tahu kan Opung kalau ngomong? Siapa yang tidak punya Alkitab? Ya saya kan orang Islam. Polos-polos angkat tangan. Sabtu depan jangan hadir di kelas ini sebelum kau beli Alkitab. Saya bilang galak benar ini Sabtu. Saya pergi ke store beli Alkitab. Itulah kali yang pertama saya pegang Alkitabnya orang Kristen. Dan against my will saya baca hanya sekedar untuk memenuhi tuntutan kelas. Saya baca. Lama-lama loh, kok Alkitabnya orang Kristen ini lebih sistematik. Manusia diciptakan, manusia jatuh, rencana keselamatan dijalankan, ditutup dengan sorga. Lalu Alkitab ini ada juru selamatnya. Lalu saya mikir Al-Quran tidak sistematik. Ayat 1 dengan ayat yang kedua tidak nyambung. Dan yang paling parah, tidak ada juru selamat. Kamulah juru selamatnya. Jadi saya mulai interest.
Saya baca, bandingkan. Datanglah minggu sembahyang yang pertama. Hari Jumat malam pendeta katakan, siapa yang belum terima Yesus sebagai juru selamat, datang ke depan, terima Yesus. Saya katakan tidak, saya tidak akan pernah menjadi Kristen. Malamnya saya di tempat tidur, untuk memperkuat benteng iman saya hafal ayat-ayat Alkitab 100 kali. Yang saya hafal Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Amin. Sudah punya respon pas. Tinggal ucapkan 2 kalimat syahadat sudah jadi Islam. Pas. Lalu ayat yang saya selalu baca, yang menurut kaum muslim, surah pasal di Quran jumlahnya 114. Tapi ada satu pasal yang bobotnya sama dengan semua Al-Quran, Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu saya hafal tiap malam. Bulan puasa tiba, saya datang sama kepala dapur, Bu, saya puasa sebulan, boleh enggak minta makan untuk sahur? Oh ya, baik sekali. Nanti waktu makan malam saya sediakan. Diambil mok yang besar, nasi, kangkung, tahu, sambal, tutup. Jam 4 pagi saya bangun, pasang lilin, karena teman saya kan tidur semua. Buka mok itu sudah keras, kan dingin, tapi ya makan. Si Ide juga puasa. Minggu sembahyang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam saya masih bertahan. Yang ketujuh, pendeta khotbah tentang Nuh dengan bahteranya. Saudara-saudara, air bah akan segera datang. Nuh akan tutup pintunya. Siapa yang berada di luar bahtera, dia akan binasa. Kalau Anda belum masuk ke bahtera, ke gereja Tuhan yang benar, Anda tahu apa akan jadi. Nah, waktu itulah saya merasakan secara pribadi apa artinya roh Tuhan bergumul dengan manusia. Saya tahu suara roh itu begitu keras di hati saya. Menyerah. Dan saya tidak tahan lagi. Saya sudah belajar banyak di kelas, saya sudah baca, saya kumpulkan tenaga, berdiri, saya jalan, berdiri di samping pendeta. Saya katakan, saudara-saudara, teman-teman mahasiswa dan guru-guru, malam ini saya sudah ambil keputusan. Saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Si Ide nangis. Dia nggak percaya saya akan ambil keputusan karena saya nggak berembuk sama dia. Akhirnya dia datang ke depan. Dia juga ambil keputusan malam itu. Selesai kebaktian, pendeta datang sama kami. Bahasa Ide sudah siap untuk dibaptis? Sudah. Mau minta izin dulu sama orang tua? Dia tahu saya anak Islam. Kalau minta izin, saya sudah tahu jawabnya. Baptis kami kirim kabar ke rumah. Sesudah dibaptis. Besoknya hari Sabat, tanggal 4 bulan Maret tahun 1961, bersama dengan beberapa teman, Ide dan saya dibaptis di Sungai Jordan. Tapi bukan yang di Palestina. Sungai Jordan di Parompong. Karena dulu Unai itu di seberang, itu kita sebut Mesir. Unai sekarang Kanaan, sungai yang mengalir Jordan. Jadi kalau tadi mana dibaptis? Jordan, Parompong. Anak asrama biasanya rindu untuk pulang ke rumah, looking forward to vacation time. Tapi sudah dibaptis,
maunya jangan ada vacation, supaya tinggal terus di sekolah. Karena kalau sampai saya pulang ke rumah, saya pulang bukan sebagai Islam, saya akan pulang sebagai orang Advent. Dan saya tahu apa konsekuensinya. Siang sesudah baptisan, teman-teman semua ke kamar makan. Saya memilih tidak makan. Saya bertelut di tempat tidur dalam suasana yang sepi karena teman-teman semua di kamar makan. Saya berdoa. Waktu itu saya sudah 18 tahun, jalan 19. Saya katakan, Tuhan, untuk 3,5 tahun lamanya saya dan Ide bergumul untuk terima Yesus. Hari ini kami berdua sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya tidak tahu apa akan jadi kepada saya dan Ide, tapi peganglah tangan kami berdua. Kalau Tuhan pegang tangan kami, semua akan berakhir dengan baik. Amin. Kalau saya mati hari itu, saya pasti masuk ke surga. Sudah. Akhirnya vacation tiba. Kita harus pulang. Dan kami pulang. Makan malam. Salah satu kesukaan saya, udang dan kepiting. Dan mereka tahu. Jadi untuk menyambut saya yang sudah lama nggak di rumah, disediakanlah kepiting dan udang. Saya katakan sama adik saya, Dek, kami udah nggak makan kepiting lagi. Apa? Nggak makan kepiting. Jadi apa? Kami harus sediakan tahu tempe, air teh juga saya nggak minum lagi. Apa? Cairan, air bening. Adik saya mulai bingung, ada apa ini? Kok tiba-tiba berubah? Malam hari bapak saya datang. Nah, bapak saya jarang sekali ngomong, tapi kalau ngomong kata-kata mutiara mengalir. Bas, kita akan bicara berdua di Serambi ini malam. Duduk kami berdua. Bas, kamu tahu apa yang akan terjadi kepada kamu kalau kamu anak dari tetangga? Kamu tahu apa akan terjadi sama kamu? Tapi saya tidak akan usir kamu, tidak akan bunuh kamu, tidak akan aniaya kamu. Tapi bapak dan ibu tidak setuju dengan keputusanmu, dengan ide. Dia berangkat dari tempat duduk. Saya merenungkan kata-katanya. Nah, kami tadinya hubungan kami itu erat. Ingat saya kepada Matius pasal 10. Tengoklah aku datang bukan untuk membawa damai. Aku datang untuk membawa pedang. Yang menceraikan bapak dari anaknya, laki-laki, anak perempuan dari ibunya. Saya pikir inilah pedang yang saya sedang alami di rumah. Satu kali kami jalan-jalan, Ide dan saya keluar. Waktu pulang ke rumah, di kamar tamu, kursi sudah diatur beda dengan biasanya. 2 kursi ngadep ke sini, 2 kursi ngadep ke sini. Ini pengadilan ini. Betul aja, tidak lama kemudian datang ustadz, tetangga, guru pengajian. Bas, duduk di sana. Ide duduk di sebelah. Saya bawa ustadz. Saya hanya punya satu pertanyaan. Jawab di depan ustadz ini. Apakah kamu masih percaya Muhammad adalah Rasul Allah? Si Ide kan duduk di samping saya. Dia pegang tangan saya keras-keras. Kami tidak percaya lagi. Oh, bapak saya, sudah terlalu jauh kamu berdua. Jadi tidak percaya lagi. Tidak apa. Bubar pengadilan. Tapi dia sudah tahu posisi kami di mana. Dia tidak tanyakan kalimat pertama, karena kalimat pertama cocok dengan doktrin Alkitab. Tidak ada ilah lain selain daripada Allah. Tapi yang problem yang kedua,
dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu Rasul Allah. Itu kami tidak percaya lagi. Vacation time was over. Sekarang mesti kembali ke Unai. Biasanya kalau pulang vacation, kantong tebal. Sekarang kantong kosong. Si ide drop out. Kerja jadi pelayan sepatu bata di alun-alun di Bandung, Hotel Swarha. Sampai sekarang masih ada. Dia mendarat di situ. Saya maksain diri sekolah. Jadi saya kembali ke Unai, ke Cisarua. Satu kali enak-enak duduk di kelas, datang seorang pegawai dari business office bawa selembar kertas. Di situ ada sederetan nama. Saya belum pernah selama 3,5 tahun nama saya di kertas itu. Tapi waktu itu nama saya ada. Kelas kita stop dulu, ada pengumuman dari business office. Semua yang namanya ada di sini silahkan tinggalkan ruangan kelas, urus keuangan di business office. Bahasa Sumarna. Nama saya belum pernah ada di situ karena cukup uang. Sesudah dibaptis beda, berubah. Dengan berat tinggalkan kelas, ketemu business manager namanya PL Tambunan. Itu saya masuk, dia lihat. Saudara kan tahu PL Tambunan, kalau orang baru lihat mukanya aja gimana. Tapi saya mau katakan hatinya hati malaikat. Bahasa Sumarna. Ya, silakan duduk. Hutangmu sudah menumpuk. Bagaimana kau mesti bayar? Saya katakan, sir, periksa. Saya punya catatan keuangan bulan-bulan sebelum saya dibaptis. Saya tidak pernah berhutang, saya selalu ada kredit. Tapi sejak saya dibaptis, saya tidak dapat bantuan lagi. Tapi sir, saya bilang, jangan usir saya dari sekolah. Kalau sir usir saya nggak tahu mau kemana. Dan saya bertekad untuk tamat dari sekolah ini. Dia buka buku-buku. Siap bekerja, apapun yang saya tentukan saya akan kerjakan. Kamu jaga malam mulai besok, jam 12 malam sampai jam 6 pagi. Boleh, sir. Apa saja yang di-assign saya akan kerjakan. Satu yang saya minta, jangan usir saya dari sekolah ini. Kalau sir usir, saya nggak tahu mau kemana. Oke. Besoknya tengah malam jam 12. Nah, sudah tahu kan di Cisarua dinginnya tuh sampai disungsung. Apalagi tengah malam. Jadi saya pakai baju, pakai jaket, pakai shawl, dan teman saya bilang, "Bas, di sini kadang-kadang rampok masuk, jadi bau golok." Jadi ditaruhlah golok. Wah, keliling dalam kegelapan. Saya lihat ke timur, kapan ini fajar menyingsing. Ingat Mazmur 130. Aku menantikan Tuhan lebih daripada jaga malam menunggu fajar. Jadi saya hafal betul itu ayat. Jadi kerja, siangnya kelas. Di kelas, yes sir, ngantuk terus karena 6 jam tidak tidur. Tapi saya kerja dan bekerja. Kalau saya lihat ke belakang, saya tuh tidak mengerti bagaimana saya bisa hidup. Tidak ada bantuan. Saya hanya kerja di sekolah. Ayat yang sangat berarti kepada saya, Mazmur 27 ayat 10. Mazmur 27 ayat 10.
Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Inilah ayat yang saya klaim. Tuhan, Engkau bilang sekalipun ayahmu dan ibumu tinggalkan aku, tinggalkan kamu, bahasa Inggrisnya katakan I will take care of you. Jadi ini saya pegang. Tuhan, Engkau sudah berjanji, kalau ibu dan bapak saya tinggalkan saya, kamu akan take care of me. Dan saudara sudah bisa tebak lagu yang sering saya nyanyikan dalam hati yang mana? Coba nyanyikan sama-sama. He will take care of you. Ayo, angkat suara. Tuhan pelihara kamu.